Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami, dan kami percayakan kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai setiap hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang menolong setiap kami sampai hari ini, dan kami dituntun dan senantiasa biarlah firman Tuhan yang menjadi patokan prinsip hidup kami, menerangi jalan dan langkah kami. Berkati ibu-ibu semuanya, dalam nama Yesus kami sudah siap untuk mendengar. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kita akan membaca di dalam Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat. Kita membacanya di ayat yang ke-7 ya. Atau baik kita baca dari ayat 2 deh ya. Nasihat-nasihat terakhir. Filipi 4 ayat 2 sampai yang ke-7. Ya. Sudah ketemu? Ya, puji Tuhan. Mari saya membaca ayat yang kedua, nanti ibu-ibu membaca ayat 3 sampai yang ke-7 ya. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini situasi yang tidak mudah di Jemaat Filipi, karena memang pada saat ini dituliskan, Paulus sedang ada di penjara. Kita bisa menggambarkan ya, bagaimana keadaan kita kalau sang guru, atau kalau zaman sekarang gembala atau pendeta itu sedang bergumul di penjara. Itu. Nah, yang pertama ekspresinya adalah jemaat ada yang lemah. Yang kedua adalah tetap kuat, tetapi muncul dua sosok yang disebut tadi, siapa namanya? Euodia dan Sintike. Sintike. Ada yang punya teman namanya kayak gini? Panggilannya susah sekali ya, Euodia dan juga Sintike. Nah, ini Paulus mengharapkan supaya mereka ini tetap ada di dalam track, karena yang selanjutnya ekspresi daripada kelompok jemaat Filipi itu adalah muncul pemimpin yang disebutkan dua orang ini, tetapi mereka tidak bersehati. Nah, begitu. Jadi apa yang diharapkan oleh Paulus ini adalah pada akhir di ayat 7 itu mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang perlu kita harus terus kembangkan adalah ketika kita sedang dalam keadaan sendiri, pasti ada momen-momen di mana kita itu tidak ada di dalam naungan yang disebut Bapa Suci atau para pemimpin rohani, dan pasti yang harus kita jaga itu adalah antara hati dan pikiran kita. Selain itu di dalam ayat ini mengatakan apa? Bahkan ku minta kepadamu juga ayat 3, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Nah, jadi tolong menolong tetap dianjurkan, diharapkan dalam sebuah persekutuan. Kenapa kita beragam? Kan begitu, saudara. Nah, kadang-kadang kita itu kan mutualisme. Kalau secara istilahnya itu mutualisme apa? Saling menopang, saling membutuhkan, begitu ya. Jadi antara yang punya dengan tidak punya, antara pedagang dan juga petani, antara pemerintah dan juga para aparat di desa, antara orang kota sama orang desa, itu saling membutuhkan. Nah, tadi istriku bilang, aduh beras kayaknya mulai langka gitu ya katanya. Udah kita tanam ubi berarti, kita makan singkong gitu ya. Nah, karena apa? Ketika hujan deras mungkin panenan agak terganggu. Ketika hujan deras banjir, maka yang dari Cianjur, dari beras yang paling bagus katanya Cianjur ya. Sampai waktu saya di Lampung terkenal itu. Kerawang juga ya. Nah, itu pasokannya juga telat gitu ya. Nah, kalau dini hari atau malam-malam hari kita suka di tol tuh melihat orang bawa sayuran dari pickup itu ya. Nah, itu terganggu jadi di pasar induk jadi mahal dan sebagainya. Padahal semuanya saling membutuhkan. Nah, di dalam kelompok kita juga seperti itu. Yang selanjutnya apa ibu-ibu sekalian? Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Semua kita percaya bahwa kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ada sebuah kalimat di Alkitab ini bahwa namanya akan terhapus? Berarti kalau akan terhapus, orang yang nggak setia dia akan terhapus berarti pernah tertulis. Nah gitu saudara. Jadi makanya saudara, pengertian kita apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nama kita tertulis. Tetapi nanti bisa terhapus atau dihapus. Berarti keselamatan itu tidak seutuhnya kita katakan sekali selamat tetap selamat. Tidak seperti dalam konteks kita bicara mengenai materi Komsel kemarin. Nanti juga ada kuisnya loh ibu-ibu sekalian. Tuh hadiahnya udah ada itu. Yang bisa menjawab. Tapi nggak boleh nyontek gitu ya. Nah itu, kemudian lanjut lagi ibu-ibu. Sampai mana tadi? Ya, ayat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, di dalam keadaan nggak ada Bapak rohani, ada kayak apa ya, kalau disebut si Eudia sama Sintika ini kayak di bawah Paulus itu kayak saya anggapnya lah ketua komsel begitu ya, kira-kira begitu ya. Keadaannya seperti itu gitu loh. Jadi membuat Paulus juga harus berbicara, kalian jangan terganggu dengan hal-hal seperti itu. Ingat bahwa kalian ini sudah tercatat namanya dalam kerajaan surga. Semuanya punya hak sama untuk menjadi warga kerajaan surga. Jangan ngurusin yang begini-begini terus gitu loh, kira-kira seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saya bisa katakan ibu sekalian, berkat Tuhan yang ada pada kita itu karena memang karakter kita yang kita sudah bangun bertahun-tahun, dan pesan kita adalah jangan meninggalkan perbuatan baik, sikap karakter yang baik itu hari-hari ini. Tetap berbuat baik, meskipun tidak ada alasan untuk berbuat baik. Nah begitu. Nah mungkin orang berpikir, aduh saya ini dapat kemudahan itu dari mana? Saya boleh katakan bahwa coba dalam kurun waktu 5 tahun itu yang biasa ibu-ibu lakukan itu seperti apa terhadap orang lain, terhadap pekerjaan Tuhan, itu jangan ditinggalkan.
Karena rezekinya nanti bisa hilang dari situ, gitu. Nah, makanya Tuhan uji kita itu pada saat kita di bawah, di tengah atau di atas itu semoga kebaikan kita tetap berjalan sebagaimana telah kita lakukan begitu. Jadi jangan mengurangi justru, tetapi tetap menambahi. Nah, Paulus bilang gini, waktu aku ada, kau ini kan baik-baik sekali. Jadi jemaat di Filipi itu sangat baik-baik terhadap Paulus, terhadap Eudia dan juga Sintike, Sunsugos, dan siapa lagi tadi satu lagi? Hah? Nah, Clemens. Nah, itu baik-baik gitu loh. Nah, waktu aku di penjara jangan tinggalkan itu lagi gitu loh. Nah, artinya Paulus bilang, meskipun aku nggak lihat karena aku di penjara dan nggak ada video call. Zaman dulu nggak ada video call gitu loh. Nah, meskipun ada video call kan di penjara nggak boleh gitu ya. Jadi tetaplah kalian berbuat baik. Nah, itu pesan daripada Paulus sendiri. Kemudian lanjut lagi apa? Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran cukup banyak di masa itu karena ya kembali lagi waktu saya katakan bahwa pemimpin rohani nggak ada kalau jemaat Filipi itu tergantung kepada Paulus. Paulus bilang jangan gitu. Artinya bahwa kita hidup, kita sama-sama berjuang, kita harus berdikari, istilah kata meskipun tidak ada orang yang kita andalkan secara pemimpin rohani karena situasinya memang sedang ada di penjara, jangan tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin ada di suatu momen tertentu ibu tuh ngerasa ya sendiri gitu, sendiri. Ya pasangan hidup juga nggak selalu bisa membantu, bahkan kebanyakan kita yang membantu mereka. Mungkin begitu ya. Jadi kita berpikir juga teman-teman juga mulai punya kesibukan sendiri ya. Nah, waktu kita lagi keluarga muda, wah kita friend-friendan kemana jalan, bakar jagung sama-sama, ke puncak sama-sama, ke Monas sama-sama, sendal putus di Tanah Abang sama-sama gitu ya. Nah, ketika sudah punya anak, kemudian anak sudah mulai bertumbuh, akhirnya sudah nggak bisa kayak gitu. Jadi kita berpikir, aduh teman saya udah mulai hilang gitu. Dan kemudian kita berpikir, nggak ada teman-teman lagi gitu loh. Nah, Paulus tahu persis keadaan jemaat seperti itu. Tetapi Paulus bilang tetap mengucap syukurlah, tetap sukacita di dalam keadaan apapun juga. Dan kemudian ditutup di situ dalam ayat 7 itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus tahu bahwa semua akar daripada yang dialami oleh jemaat itu adalah masalah hati dan pikiran. Oleh sebab itu, di dalam Mazmur 139 ayat 23 saya membacakan di situ. Kalau sudah bisa ketemu di dalam Mazmur 139 ayat 23 mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Kembali Pemazmur ini berbicara tentang hati yang terus harus diuji. Kemudian pikiran juga yang terus harus kita kenal sendiri. Itu asalnya dari mana pikiran kita itu? Karena semua yang perilaku yang kita ekspresikan itu berasal dari pikiran. Nah, oleh sebab itu saran kita daripada mendengar berita-berita yang membuat kita pikiran kita bisa mulai. Yang mengenal pikiran kita kan kita sendiri ya, Ibu ya. Nah, kalau saya itu tidak suka misalnya menonton dengan yang kalau cerita yang tragis-tragis itu apa sih namanya ya? Bukan yang misalnya yang bukan kalau horor malah nggak suka sih. Sama. Jadi yang pokoknya kisah-kisah pedih itu loh. Saya nggak suka dengan begitu. Makanya yang saya tonton tuh Mickey Mouse. Terus kemudian yang kartun-kartun begitu. Karena buat orang plekmatik itu gampang ke dalam gitu ya. Makanya plekmatik kalau nonton sinetron bisa ikut nangis ibu-ibu. Dan kalau memang yang agak garang itu TV bisa dibanting karena tokoh yang dia andelin itu misalnya kalah atau gimana gitu ya.
Nah, saya tahu kayak gitu, makanya kalau nonton-nonton yang sifatnya adu balada atau apalah ceritanya itu saya nggak suka yang gitu. Karena saya tahu mengukur diri sendiri gitu ya. Jadi saya malah masuk ke situ gitu ya. Tetapi ketika saya menjadi gembala nggak boleh seperti itu karena kita harus bisa menyelami bagaimana keadaan jemaat yang suka dukanya mesti kita tangkep gitu ya. Akhirnya belajar gitu ya. Nah, ibu-ibu tahu persis pikiran kita yang membuat terganggu itu seperti apa. Kita mesti menghindari. Kalau kita tidak bisa menghindari berarti kita mesti mendewaskan diri kita untuk bisa melatih semuanya. Yang terakhir saya akan membacakan dalam Matius 15 ayat 17 sampai 20. Matius 15 ayat 17 sampai 20 di situ berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang." Nah, di ayat yang lain mengatakan bahwa aduh itu yang membuat najis apa? Nah, kata firman Tuhan bukan yang masuk tetapi yang keluar gitu loh. Jadi makanya kita pemakan segalanya. Karena kita berpikir bahwa yang najis itu bukan yang kita makan. Orang makannya baik, tetapi kalau mulutnya misalnya kasar, nah itu yang najisin orang malah di situ gitu. Makanya di sini perintahnya kita tahu, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Berarti hati kita yang mesti bersih. Siapakah yang layak naik ke gunung Tuhan? Yang hatinya bersih. Berarti hati kita ya yang mesti dibersihkan. Kemudian apa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, makanya tugas kita ibu-ibu sekalian, kita harus mengolah pikiran kita. Supaya untuk mengalihkan pikiran seperti apa? Kalau diem diri nggak bisa, gitu loh. Aduh, saya mesti diem diri supaya nggak mikirin itu. Terbuktinya malah semakin mikirin. Aduh, saya benci sama orang itu ya. Aduh, gimana caranya ya? Aduh, gimana caranya ya? Nggak bisa. Cara mengolah pikiran kita adalah menggantikan dengan pikiran yang lain. Cuma itu. Kalau misalnya kita sarankan anak muda yang broken heart, misalnya habis putus cinta, saran kita apa? Ada saran jelek ini, ya udah lu pacaran lagi sama siapa? Itu juga salah karena apa? Waktu dia memacari yang lain, karena hanya untuk dendam aja atau keinginan sesaat. Waktu sudah 5 bulan berjalan, lu nggak cinta? Enggak, waktu itu cuma ngisi waktu aja karena saya susah move on sama yang dulu. Itu juga salah. Tetapi paling tidak ada orang gini, kalau dia sudah sangat the first love, ini kadang cinta pertama itu, wah kata anak-anak SMA dulu kan susah dilupakan. Nah, bahkan ada orang tua yang kayak gini, ini anakku sudah putus dan dia nggak bisa lupain itu anak temennya, pacarnya. Cara orang tua sampai dia memindahkan sekolahnya ke provinsi lain. Atau yang sudah mampu sampai memindahkan ke luar negeri. Karena apa? Begitu sulitnya pikiran kalau sudah masuk kepada yang disebut ini kan konteksnya cinta pertama. Nah kita juga gitu, mikirin sesuatu yang ada di lingkup kita juga, cara kita adalah ya kita mesti pindahlah ke yang lain gitu loh. Misalnya kita misalnya jual beras gitu ya, gagal mulu. Sehari-hari kita bikin beras mulu, bagaimana jual beras, sampai 5 bulan, 6 bulan, yang kita pikirin seperti itu lama-lama kita stres. Tetapi caranya adalah ya udah, mungkin saya nggak berhasil di jualan ini, ya udah caranya jualan yang lain supaya pikiran kita jadi beda. Kita ngambil di distributor mana gitu ya, aduh orangnya susah, kerjasamanya susah. Nah kalau kita di satu tempat terus kita stres, akhirnya udah buat cara yang lain gitu loh. Nah, itu cara kita, berarti itu kita bisa mengalihkan, ya. Jadi pikiran kita bisa dialihkan seperti itu. Demikian pula di sini Saudara sekalian. Ketika kita membaca Quran menjadikan kita malah pahit. Nah, kemudian yang paling saya agak pelajari, saya sempat sekarang enggak lagi kayak di TikTok ya. Saya kan punya snack
video juga, TikTok juga ya. Saya lihat tentang itu loh, tentang Ukraina. Itu kan di sini kan luar biasa itu yang namanya berita-beritanya itu mengerikan loh. Sampai kita juga bisa terbawa, wah ini kalau bisa perang, Indonesia juga ikut gitu loh. Sampai dibayangkan Amerika sudah bikin pangkalan di Australia. Nah, Australia sama Indonesia deket, sama Malaysia juga begitu. Nah, kita berpikirnya, wah ini bisa perang, wah gimana kita? Nah, ternyata itu kan olah-olahannya, dan kadang-kadang ada screenshot dari foto-foto itu, sini kepala ke atas itu bukan dia. Atau ketika tentara nginjek rakyat itu yang difoto kan sini ke bawah. Ternyata di atasnya sosoknya lain gitu, tetapi diberitakannya lain lagi. Kemarin waktu hujan badai, tsunami dan sebagainya atau gempa dan sebagainya, ternyata gempa yang sudah terjadi berapa yang lalu itu diunggah lagi gitu loh. Jadi membuat musti pemerintah daerah klarifikasi bahwa sesungguh-sungguhnya enggak seperti itu. Jadi Bapak sekalian, ada masa di mana kita akan mengalami kayak jemaat di Filipi, kita rasa kehilangan figur, ya, tetapi percayalah bahwa tuntunan daripada firman Tuhan itu adalah sejatinya seperti itu. Karena gembala bisa meninggal, pendeta bisa meninggal lebih mendahului, dan juga para pembimbing rohani bisa tinggalkan kita lebih dahulu. Kalau andalan kita adalah teman-teman yang ngajakin, itu agak bahaya. Karena apa? Karena waktu dia nggak ngajak, ya kita nggak lagi. Makanya dalam hati, hai jiwaku, aku harus kuat secara sendiri. Amin, Ibu. Itu saya sampaikan. Ada acara lagi yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sekalian. Saya berdoa berkat Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur di dalam renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Jadikan kami menjadi ibu-ibu yang mandiri, dan kami juga sudah terbukti kami menjadi penyokong rohani dalam keluarga kami. Banyak yang harus kami tangani selanjutnya, dan kami membutuhkan hati yang gembira, hati yang sukacita. Kami bisa mendamaikan satu dengan yang lain. Kami tetap berbuat baik meskipun tidak ada alasan untuk berbuat baik. Karena kami percaya Tuhan bahwa hati yang emas itu adalah mau diinjak-injak, mau dimasukkan ke comberan, setelah dibersihkan maka dia akan tetap menjadi emas. Dan bila kami memiliki hati-hati emas, dimanapun kami berada, situasi seperti apapun, dan juga keadaan lingkungan seperti apapun juga, kami tetap menjadi orang-orang yang baik, yang menjadi kekangenan buat teman-teman yang lain, dan kami boleh hidup menjadi berkat. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan.